Hai teman-teman semua, kembali lagi di dunia CPNS ID. Bagaimana teman-teman? Tentunya teman-teman masih semangat untuk bahas soal-soal P3K ataupun CPNS ya. Jadi pada video kali ini kita akan adakan tryout P3K, yaitu mengenai kompetensi teknis guru, supaya teman-teman semakin terbiasa dengan soal-soal ini dan nantinya pada saat ujian tidak gugup lagi dalam menjawab soal-soal P3K. Dan tentunya teman-teman, saya doakan agar teman-teman semua lulus dalam seleksi P3K tahun ini. Oke teman-teman, jadi seperti biasa, untuk mengikuti video tryout kali ini, langkah-langkahnya sama seperti langkah-langkah yang sebelumnya kita lakukan, yaitu yang pertama adalah jumlah soal dalam video ini sudah saya buat 40 soal sesuai dengan jumlah soal yang akan diujikan di tes kompetensi P3K tahun 2021. Jadi sudah saya pilihkan untuk soal-soal yang paling sering keluar atau diujikan di tes kompetensi P3K dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Lalu yang ketiga, saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silakan video di pause atau dihentikan. Lalu yang keempat, untuk teman-teman yang ingin menghitung skor kompetensi teknisnya, silakan dicatat jumlah soal yang benar dan setiap poin yang benar dikalikan 3 poin dan salah 0 poin. Oke, langsung saja kita ke tryout dari tes P3K kemampuan teknis, yaitu soal yang nomor 1. Soal nomor 1, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Inspirasi, D. Pengasuhan dan lingkungan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Pengasuhan dan lingkungan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11-12 sampai dengan 14 atau 15 tahun. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. 7-11 atau 12 tahun. Kita lanjut ke soal nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif bersifat lingkungan atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terkait dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Oke, soal nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan
A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Emosional. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Sosial emosional. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman yang lain memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Sosial emosional. Lanjut ke soal nomor 8. Peserta didik telah yang memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak dasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Jawaban yang paling tepat adalah iya, A. Penalaran pasca konvensional. Kita lanjut ke soal nomor 9. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk ketenangan, tetapi dasari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Pasca konvensional. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler merupakan rekreasi dengan guru dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Menformulasikan tindakan. Jawaban yang paling tepat adalah iya, C. Penciptaan hubungan yang baik. Kita lanjut ke soal nomor 11. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jawaban yang paling tepat adalah iya, B. Gangguan simbolik. Kita lanjut ke soal nomor 13.
Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Lanjut ke soal nomor 14. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Sosiometri. Kita lanjut ke soal nomor 15. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Kita lanjut ke soal nomor 16. Peserta didik banyak yang meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa. Hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, D. Intelektual. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Sosial. Kita lanjut ke soal nomor 17. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Jawaban yang paling tepat adalah iya, A. Behaviorisme. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasikan, atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Konstruktivisme. Kita lanjut ke soal nomor 19. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C.
kognitivisme, D. nativisme. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. humanistik. Kita lanjut ke soal nomor 20. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Sibernetik. Kita lanjut ke soal nomor 21. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik. Jawaban yang paling tepat adalah iya, C. Kognitivisme. Kita lanjut ke soal nomor 22. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Jawaban yang paling tepat adalah iya, B. RPP. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah iya, A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, serta evaluasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Oke, itu dia soal nomor 24. Kita lanjut ke soal nomor 25. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D.
alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jawaban yang paling tepat adalah iya, B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari A. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. B. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD. C. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD. D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Jawaban yang paling tepat adalah iya, D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Kita lanjut ke soal nomor 27. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dasar. Mengenal kegiatan bermusyawarah. Yang kedua, indikator. Menyebutkan dua ciri kegiatan bermusyawarah. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan dua ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Jawaban yang paling tepat adalah iya, D. Keterkaitan dan keterpaduan. Kita lanjut ke soal nomor 28. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini, kecuali satu, yakni A. Metode mengajar yang digunakan guru. B. Karakteristik bahan ajar. C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. D. Buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah iya, C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Kita lanjut ke soal nomor 29. Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. Kedua, berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. 3. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan uji komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme. Jawaban yang paling tepat adalah iya, C. Konstruktivisme. Kita lanjut ke soal nomor 30. Menurut Piaget, periode perkembangan operasi konkret pada siswa usia peserta didik antara 7-12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan A. Penggunaan media alat peraga termasuk sumber belajar. B. Pemberian tugas yang terstruktur. C. Penggunaan metode bervariasi. D. Menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jawaban yang paling tepat adalah iya, A. Penggunaan media alat peraga termasuk sumber belajar. Oke, masih semangat teman-teman.
Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 31. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Jawaban yang paling tepat adalah iya, B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kita lanjut ke soal nomor 32. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jawaban yang paling tepat adalah iya, D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Kita lanjut ke soal nomor 33. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Jawaban yang paling tepat adalah iya, C. Problem solving. Kita lanjut ke soal nomor 34. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Motivasi belajar siswa. Jawaban yang paling tepat adalah iya, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah A. Memilih bahan untuk membuat media atau alat bantu, B. Membuat media atau alat bantu sederhana, C. Menggunakan media dan alat bantu, D. Merawat media dan alat bantu. Jawaban yang paling tepat adalah iya, B. Membuat media dan alat bantu sederhana. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa yang artinya kemampuan untuk A. Menyelesaikan permasalahan seperti halnya memecahkan masalah orang dewasa. B. Memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan untuk menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dan orang lain. C. Penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang dan menghasilkan penyelesaian persoalan untuk mengambil keputusan. D. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan atau permasalahan. Jawaban yang paling tepat adalah iya, D. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan atau permasalahan.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 37. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik ditinjau dari aspek sosial adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis, B. Berperan serta dalam permainan logika, C. Menyukai teman sebaya lawan jenis, D. Dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 38. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Kemampuan awal siswa. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Indikator pencapaian kompetensi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 39. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik, B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru, C. Penilaian silabus dan RPP, D. Penilaian standar kompetensi lulusan. Jawaban yang paling tepat adalah iya, A. Penilaian hasil belajar peserta didik. Oke, kita ke soal nomor 40, soal nomor terakhir pada tryout uji kompetensi teknis P3K kita kali ini, yaitu fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan. Jawaban yang paling tepat adalah iya, D. Pencapaian standar kelulusan. Oke, demikian teman-teman video tryout kita kali ini mengenai kompetensi teknis tes P3K 2021. Untuk teman-teman yang ingin file dari soal-soal kita tadi, saya sudah buat di kolom deskripsi. Silakan teman-teman download dan pelajari kembali di lain waktu. Oke, tetap semangat teman-teman untuk belajar. Dan semoga teman-teman semua yang menonton video ini lulus di seleksi P3K ataupun CPNS di tahun 2021 ini. Amin. Untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang dan saya semakin semangat dalam mengupload video-video terbaru dan tentunya lebih bermutu dan lebih menyenangkan, silakan teman-teman subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke? Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.